Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, ibu-ibu, AA, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik ya? Iya. Sehat-sehat semua ya? Biasa setiap minggu kita bertemu di sini, saya akan memberikan penyuluhan ya. Untuk temanya kali ini adalah tentang sipilis. Apa sih sipilis? Kok hari ini harus sipilis gitu? Sipilis ini pembahasan yang sangat menarik. Nanti kita dengar bersama-sama ya. Iya. Sekarang saya tanya dulu, di sini ada yang udah mendengar apa itu sipilis? Belum. Belum, sama sekali. Nggak tahu banget ya. Kalau Raja Singa? Raja Singa? Belum tahu? Tidak pernah mendengar? Oke, kita mulai ya. Apa sih sipilis? Sipilis adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang ditularkan pada saat berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Jadi sipilis ini menularnya lewat hubungan seksual. Kita dengan suami, kita dengan pasangan, pasangan dengan temannya di luar misalkan, atau misalkan pasangan dengan pekerja seks komersial. Kita kan nggak tahu ya. Pada intinya sipilis ini infeksi yang ditularkan lewat hubungan seksual. Sipilis ini menularkannya ada bakterinya atau virusnya? Ada, Bu. Sipilis ini ditularkan melalui bakteri ya. Bakterinya adalah namanya bakteri Treponema pallidum. Jadi nama bakterinya itu yang jadi sipilis ini ya. Lalu apa sih gejala sipilisnya? Gejala tahap awal sipilis ini apa? Gejala tahap awalnya adalah sulit untuk terdeteksi. Jadi tidak langsung nih kita berhubungan besoknya jadi sipilis. Enggak. Jadi ada masanya, ada jangka waktunya terjadi penyakit sipilis ini. Namun pengidap masih tetap bisa menularkan kepada orang lain. Jadi nanti kan misalkan kita terkena sipilis nih, kita nggak tahu kalau kita kena sipilis. Padahal kita misalkan berhubungan lagi dengan suami, kita menularkan kepada suami, padahal kita juga belum tahu kita kena sipilis. Jadi gejalanya juga masih abu-abu ya, nggak diketahui secara langsung. Lalu siapa yang beresiko menderita sipilis ini? Kalangan homoseksual. Lalu usia produktif menikah 20 sampai 50 tahun, laki-laki maupun perempuan. Jadi sipilis ini nggak misalkan laki-laki aja, enggak. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan usianya tadi usia produktif, lalu penyuka sama jenis homoseksual ya. Untuk pekerjaannya waria, pekerja seks komersial ya. Lalu ibu rumah tangga. Kenapa ibu rumah tangga bisa kena? Kalau suaminya jajan di luar, kalau suaminya melakukan hubungan dengan orang lain, lalu dia melakukan hubungan dengan kita otomatis akan tertular penyakit sipilis ini ya. Jadi serem ya Bu ya. Penyebabnya tadi ada bakteri namanya Treponema pallidum. Masa inkubasinya tuh seberapa lama? 2 minggu sampai 3 bulan. Jadi setelah tadi saya sebutkan, kita terkena penyakit sipilis ini gak langsung terdeteksi, cenderung sulit, abu-abu ya Bu ya. Kalau bahasa kerennya tuh abu-abu. Jadi masa inkubasinya dari kita kena itu kelihatannya 2 minggu sampai bahkan sampai 3 bulan baru ketahuan bahwa kita terkena sipilis. Seperti ini gambarnya ya. Ini sipilis pada pria dan ini sipilis pada wanita. Gejala klinisnya tadi udah disebutin tadi kan gak terlalu ketahuan, tapi napas ada, tiba-tiba ada kayak bulat ini Bu. Ini bulat kan, tapi pada dasarnya ini bersih, pinggirannya ini bersih ya. Tiba ada bulat aja, dasarnya putih bersih, tapi ini tuh ada bulat ini tuh nggak nyeri
ya. Dan kelenjar getah bening kita juga tiba-tiba akan membesar, tapi tetap tidak nyeri. Ya. Lalu tidak ada gejala sistemik. Serem ya, diam-diam menghanyutkan sipilis ini ya. Untuk komplikasinya, sipilis bisa menyerang kardiovaskuler, bisa menyerang pembuluh darah dan jantung kita. Bahaya ya, dari berhubungan ke jantung. Lalu setelah itu neurosipilis, sipilis kongenital, abortus, bayi lahir mati. Ini gini ya, kita lagi hamil, kita terkena penyakit sipilis. Apa pengaruhnya pada bayi kita? Cacat, bisa mengalami cacat kongenital, bibir sumbing, ketidaklengkapan organnya, lalu bisa keguguran, bisa pas lahir langsung meninggal, bayi lahir mati. Ya, serem banget ya. Jadi jangan sampai ya kita kena penyakit sipilis ini. Lalu untuk pencegahannya, tidak berhubungan intim, setia pada pasangan dan menggunakan kondom ya. Jadi nggak boleh gonta-ganti pasangan ya, harus setia pada pasangannya. Tapi itu tidak hanya berlaku untuk kita, harus suami juga harus ngerti ya. Dan kita pulang dari sini harus ngejelasin apa sih ini sipilis. Soalnya kan kalau udah tahu kayak gini, udah tahu gimana caranya. Nah, Bu, sipilis ini bisa diobatin nggak sih? Bisa dong. Sipilis ini sangat bisa diobatin, ya. Di sini saya sebutkan aja ya, kan kalau pengobatan ini harus dilakukan oleh dokter. Nah, saya sebutkan aja jenis obat-obatannya ya. Yang pertama adalah obat injeknya. Di sini ada penisilin ya, injek IM, tergantung pada stadium. Jadi sipilis ini stadiumnya ada tingkat keparahannya, Bu, stadiumnya. Ya, jadi tidak sama, semua ada dari level ringan sampai dengan parah. Ya. Lalu ada obat oralnya, obat yang diminumnya, terapinya seperti penisilin, doxycycline, tetracycline, erythromycin. Ini nggak bisa dijual bebas ya, kita harus tetap menghubungi terus diperiksa pada dokter ya. Jika kita menemukan gejala klinis yang tadi. Serem ya Bu ya? Iya, soalnya jadi ini apa ya? Berhubungan dan ini sangat erat. Apalagi kita tinggal di perkotaan. Di sini kebetulan di kota ini angka kejadian sipilisnya tinggi loh Bu. Jadi daripada kita kena, lebih baik kita mencegah ya Bu ya, mencegah supaya kita tidak kena dampaknya yang tadi serem. Apalagi kan kita masih usia produktif ya kakak-kakak di sini ya, kita akan hamil ya. Tadi kan efek kehamilannya juga serem, ke kardiovaskuler juga, ke jantung. Jadi sepulangnya dari sini, ibu-ibu, kakak-kakak semua, silakan beritahu suami, keluarga dan teman-temannya untuk informasi kesehatan ini, yaitu tentang sipilis, biar kita semua diberikan kesehatan selalu. Ya, gimana Ibu? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang sipilis ini? Ada Bu. Iya. Gimana Kak? Kalau misalkan bayinya kalau misalkan lagi hamil, terus misalkan si ibunya kena sifilis, nah apakah si bayinya tertular apa tidak ya? Ada efek aja Bu, ada efek ya. tadi. Jadi kan kalau misalkan kita lagi hamil, efeknya ya janinnya tadi yang sudah saya sebutkan Bu. Kalau misalkan bisa juga ya? Kalau misalkan masih kecil bisa keguguran. Tadi misalkan di trimester pertama kenanya gitu. Terus kalau misalkan udah gede bisa terjadi lahir mati Bu, lahir meninggal, langsung meninggal bayinya. Atau pembentukan organ tubuhnya jadi terganggu tadi, cacat kongenital ya. Kan ada masa inkubasinya. Misalkan kita melakukan pada saat kita usia kehamilan 1 bulan, 3 bulan kemudian masa inkubasinya gejalanya baru terlihat, bisa kan Bu gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali Bu ya terhadap janin tadi. Gimana? Ngerti? Ibu, sekian penyuluhan untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.